Hai, perkenalkan nama saya Komus Bolana, Ketua dari kelompok 1 jurusan D3 Informatika, mahasiswa dari Politeknik Kampar, akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari CPU dan kegunaannya setelah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama adalah power supply. Power supply atau bisa disebut dengan pencatu daya adalah suatu alat listrik yang biasa digunakan untuk merubah arus listrik menjadi suatu tegangan, frekuensi, atau arus yang biasanya digunakan untuk mengirim daya pada beban. Yang selanjutnya adalah CD-ROM. CD-ROM adalah suatu benda berbentuk cakram yang biasanya digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Bisa disebut juga, bisa dibilang penyimpanan dari CD-ROM ini termasuk besar karena hingga mencapai 700 MB atau MB. Oke guys, perkenalkan nama saya Yanggara, saya dari Prodi D3 Teknik Informatika, mahasiswa dari Politeknik Kampar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fun processor. Mungkin teman-teman belum mengenal atau belum pernah mendengar apa itu fun processor. Oke, jadi fun processor ini adalah alat yang ada pada CPU yang bentuknya itu seperti kipas atau baling-baling yang biasanya terdiri dari 3 atau 4 baling-baling. Namun sering berkembangnya zaman, ada juga yang lebih memasang lebih baling-baling tersebut karena kebutuhan komputer juga lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu VGA card. Nah, VGA card ini merupakan salah satu komponen baru juga dari CPU karena tidak semua komputer itu support dengan CPU dengan VGA card. Ada komputer yang hanya menampilkan layar monitor dari motherboard, namun karena perkembangan zaman, komputer membutuhkan VGA card untuk menampilkan layar monitor itu dengan grafis yang lebih tinggi, maka dibutuhkan VGA card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inessa Murtada. Saya dari kelompok 1 dengan prodi D3 Teknik Informatika. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan monitor. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan gambar atau output data grafis atau hasil dari pemrosesan data yang berasal dari sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan sumber data grafis lainnya. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang merupakan salah satu komponen CPU. Kinerja RAM sangat berpengaruh dalam performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk melakukan multitasking dan melakukan aktivitas secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia. Saya dari kelompok 1 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang sejumlah sekor dan slot yang digunakan berbagai program perangkat keras pembangun komputer. Perangkat keras yang dimaksud adalah seperti CPU, RAM, hard disk, video card, sehingga komputer dapat bekerja pada mestinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan data atau file dalam komputer, seperti dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital yang tersimpan di hard disk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Raini. Saya dari kelompok 1 Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan mouse. Mouse merupakan perangkat input yang berfungsi untuk mengontrol kursor ataupun juga bisa digunakan untuk memberikan perintah secara cepat dan praktis. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan keyboard. Apa itu keyboard? Keyboard merupakan sebuah perangkat keras atau headboard pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk menginput data berupa angka, huruf, dan simbol. Hai, perkenalkan nama saya Komus Bolana. Di sini saya akan menjelaskan tentang
itu power supply atau biasa kita sebut dengan pencatu daya? Bisa kita lihat di sini, pencatu daya atau power supply ini adalah suatu alat listrik yang biasanya digunakan untuk merubah alur listrik menjadi sebuah arus, menjadi sebuah tegangan dan lain-lain yang akan disalurkan kepada CPU. Baiklah, setelah tadi saya menjelaskan apa itu power supply, saya akan menjelaskan tentang apa itu CD-ROM. CD-ROM yang biasa nih bertempat di dalam sini adalah suatu alat atau media untuk menyimpan data atau informasi, dan bisa dibilang kapasitas dari CD-ROM itu sendiri memiliki kapasitas yang sangat besar, yaitu mencapai 700 MB atau 700 MB. Selanjutnya ada perangkat komputer dari CPU yang bernama VGA. Jadi namanya VGA card. Jadi fungsi VGA card ini adalah untuk meningkatkan kualitas monitor atau kualitas layar itu lebih tinggi atau lebih HD gitu. Jadi kalau biasanya kalau nggak ada VGA cardnya, dia tuh lebih gambarnya tuh lebih agak gurih sedikit. Jadi biasanya VGA itu dipasangkan langsung ke motherboard atau mainboard. Misalnya pemasangannya di sini. Nah, untuk VGA sendiri teman-teman, sedikit penjelasan, ada komputer atau perangkat komputer yang tidak support VGA dan ada juga yang support VGA. Jadi tidak semua perangkat komputer itu terdapat VGA card. Kemudian ini biasanya dipasangkan ke motherboard. Ini seperti itu pemasangannya. Komputer yang tidak memiliki VGA card itu kualitas layarnya tergantung pada motherboard. Jadi kualitasnya agak sedikit lebih rendah dibandingkan komputer yang memiliki VGA card. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen yang ada pada CPU. Nah guys, ini namanya CPU ya. Yang saya jelaskan ini adalah namanya VAN processor. Jadi VAN processor ini berfungsi untuk pendinginan prosesor yang apabila prosesor tersebut panas, ya guys ya. Yang ini namanya prosesor. Ya, ini namanya prosesor. Jadi fungsi prosesor itu adalah sebagai otak dari kinerja seluruh perangkat-perangkat CPU. Jadi kalau nggak ada CPU prosesor ini, jadi komputer tidak akan dapat bekerja. Jadi posisi prosesor itu di sini. Nah, kemudian VAN prosesor atau pendingin prosesor itu terletak di sini. Nah, jadi VAN prosesor ini akan berputar untuk mendinginkan prosesor yang bekerja. Demikian. Baiklah teman-teman, di video ini selanjutnya saya akan menerangkan beberapa fungsi monitor. Bisa kalian lihat, ini adalah layar monitor di dalam komputer, yaitu dia bisa berfungsi sebagai menampilkan data dari hasil proses komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi RAM. Seperti yang kalian lihat, ini adalah bentuk RAM di dalam komponen CPU yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dapat menggunakan dan membantu multitasking pada gadget. Yang kedua, sebagai penyimpanan memori sementara. Yang ketiga, dapat menentukan spesifikasi gadget, dan yang terakhir ialah dapat diakses kapan saja. Dan kalian bisa lihat penyimpanan RAM pada komponen CPU terletak pada sini. Dan ini adalah langkah-langkah cara pemasangan RAM pada komponen CPU.
Selesai. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang motherboard dan cara kerja motherboard. Biasanya, cara kerja motherboard ini untuk menghubungkan antara CPU ke memori, menghubungkan CPU ke slot ekspansi, dan untuk memindahkan data ke komponen lain, dan untuk menghubungkan daya listrik ke komponen lain seperti speaker, LED, dan skalar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hard disk. Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data lunak seperti server, backup data, database, operasi sistem, dan file penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Mulaini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu fungsi dari mouse. Nah, ini yang dinamakan dengan mouse. Mouse ini memiliki fungsi untuk mengontrol kursor dan juga bisa digunakan untuk memberikan perintah secara cepat dan praktis. Nah, fungsi dari mouse ini untuk melakukan kegiatan seperti yang disebut klik, double klik, klik kanan, tahan, ataupun bergeser. Nah, mouse juga digunakan untuk mempercepat pekerjaan kita, contohnya kita lagi mengedit foto ataupun lagi membuat desain. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan fungsi dari keyboard. Nah, ini yang dinamakan dengan keyboard. Keyboard ini merupakan sebuah perangkat keras atau headboard pada komputer yang berfungsi untuk alat input data. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita lagi mengetik Ctrl S, nah Ctrl S ini berfungsi untuk menyimpan sebuah file yang telah kita buat. Nah, contoh lain seperti Ctrl B atau Ctrl Bold. Nah, ini berfungsi untuk mempertebal tulisan, Ctrl U untuk memberi garis bawah pada tulisan, dan Ctrl I untuk mempermiring tulisan kita.